Halo Bang Ais, dari mana nih? Habis ngopi, Wah, tumben nih ngopi. ngantuk soalnya tadi habis nonton bola semalam. Wah, pas banget nih. Gue mau bahas nih terkait pertandingan Indonesia lawan Bahrain tadi malam. Oh, oke, kita cari tempat duduk ya. Oke. Bang Ais, menurut Bang Ais, pertandingan Indonesia lawan Bahrain semalam gimana tuh menurut Bang Ais? Iya, sangat disayangkan ya karena kita setelah sempat tertinggal 0-1, kemudian Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk bisa bikin Indonesia comeback sampai menit injury time menjelang bubaran. Kita tidak bisa maksimalkan momentum tersebut, kita tidak bisa jaga ya. Dan sayangnya juga ada keputusan wasit yang cukup kontroversial. Di situ additional time-nya itu hanya 6 menit, tapi sampai menit ke-8 kemudian masuk ke 9 tidak ditiup juga oleh wasit Ahmed Al-Kaf dari Oman ya. Sehingga dan ironisnya lagi kita kebobolan di menit 90 plus 9. Nah, ini yang membuat kita sangat-sangat sakit banget karena 3 poin sudah di depan mata harus hilang begitu saja. Kesempatan untuk menang pertama kalinya di putaran ketiga ini harus hilang begitu saja. Ini sangat-sangat merugikan dan sangat sakit banget. Menurut Bang Ais, karena wasitnya dari Oman nih, apakah udah bener atau gimana tuh? Iya, harusnya ini juga yang jadi kontroversi ya. Sebelum pertandingan juga sudah kontroversi karena Ahmed Al-Kaf ini adalah wasit dari Oman. Sementara Oman dan Bahrain itu berada di satu federasi ya, West Asian Football Federation, Asia Barat ya. Harusnya saat Asia Barat bertemu dengan Asia Tenggara lebih elok kalau wasitnya bukan dari dua konfederasi yang sama ya, paling enggak dari Korea lah atau dari Jepang lah, biar bisa dikatakan betul-betul fair. Tapi ya itu sudah keputusan AFC dan memang ini yang sangat menyakitkan, ada tambahan waktu yang melebihi usulan ya, atau melebihi yang diusulkan oleh fourth official 6 menit sampai 9 menit. Ini sangat menyakitkan, 3 menit loh Viv lebihnya. Kalau gitu menurut peraturannya gimana tuh Mas? Ya memang ini kan diatur di Laws of the Game IFAB ya, di pasal 7 ayat 3 bahwa keputusan untuk penambahan waktu additional time ini dari berbagai macam momentum seperti cedera, seperti ada mungkin keributan. Nah, dari situ di setiap babaknya fourth official akan memberikan waktu minimal tambahan ya, kemarin 6 menit. Dan di regulasinya juga wasit di tengah ini bisa menambah boleh, mengurangi tidak boleh, tapi juga menambahnya harus dengan asas fair play, asas keadilan. Kalau seandainya dalam waktu tambahan itu ada pemain yang cedera atau ada insiden-insiden yang memang harus membuat menit bermain dihentikan dan menambah waktu, ini diperbolehkan saja. Tapi kalau kita lihat kemarin secara fair, dalam additional time 6 menit itu tidak ada momen-momen yang perlu membuat pertandingan harus ditambah lagi. Dan ini yang memang menjadi pertandingan itu menjadi sangat-sangat kontroversial. Oke, nah di lini masa sosial media nih Mas, banyak netizen bilang kalau PSSI akan melayangkan protes dan bisa jadi pertandingan bisa diulang. Menurut Mas Ais gimana? Ya memang sudah PSSI sudah menyatakan akan melayangkan protes ya ke AFC untuk kasus ini. Memang kalau melayangkan protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan. Ya kalau kita lihat apakah pertandingan ini bisa diulang, mungkin aja kalau kita melihat sejarah, karena sejarahnya itu ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2018 ya di zona Afrika, saat itu antara Afrika Selatan lawan Senegal. Saat itu pertandingan diulang karena ada indikasi pengaturan skor, Pip. Saat itu wasit yang bertugas memberi penalti kepada Afrika Selatan yang membuat akhirnya Afrika Selatan saat itu menang 2-1 terhadap Senegal. Nah, karena saat itu FIFA melihat ada indikasi pengaturan skor, manipulasi dari sang wasit, akhirnya FIFA membuat pertandingan diulang, dan dalam pertandingan ulang itu Senegal menang 2-0 dan akhirnya membuat Senegal lolos ke Piala Dunia 2018 saat itu. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan sekarang, apakah Ahmed Al-Kaf ini ada pengaturan skor atau tidak? Nah, ini yang pasti panjang ya. Jika kita berkaca pada tahun lalu antara Senegal menghadapi Afrika Selatan.
Oke, untuk move on dari pertandingan ini soalnya banyak fan timnas nggak mau move on nih sampai wasitnya. Iya. IG wasitnya sampai dihilangin loh Mas. Ya memang itu kekuatan the power of our netizen ya ibaratnya gitu. Kekuatan netizen kita. Ya move on lah karena baru 3 pertandingan dan nggak jelek juga. 3 pertandingan belum terkalahkan, dapat 3 poin lawan tim yang notabene tim-tim kuat. Bahrain tim kuat loh, rankingnya juga di atas kita 76. Arab Saudi tim kuat, Australia tim kuat. Masih ada 7 pertandingan lagi dan 4 diantaranya itu kita main di kandang sendiri, 3 away. Yang terdekat adalah lawan Cina nanti di hari Selasa besok ya. Ini yang harus difokuskan. Kita harus fokus, harus betul-betul buktikan loh bahwa kali ini kita bisa dapat poin penuh. Nah, kalau kita bisa dapat poin penuh ini tentu jalan ke depannya akan lebih enak, lebih pede ya untuk bisa menghadapi 6 laga sisa untuk bisa bersaing menuju Piala Dunia 2026. Oke, terkait jelang Indonesia lawan Cina nih Mas, beberapa media menyebutkan kalau pengadil lapangannya berasal dari Timur Tengah lagi. Wasit Muhammad Ali dari Uni Emirat Arab. Menurut Mas Ais gimana? Iya, mudah-mudahan sih kita fokusnya sekarang jangan terlalu bergantung siapa wasitnya. Yang penting adalah kita harus fokus pada permainan kita, fokus pada mentalitas kita bermain bagus, kita cetak gol banyak, apapun yang terjadi di lapangan nggak usah terlalu dipikirkan dulu. Yang penting fokus dulu menuju kemenangan, itu aja dulu. Kemarin kan sebetulnya kita kalau seandainya kita bisa killing the game, apapun yang dilakukan wasit sebetulnya akan sia-sia. Sayangnya kemarin saat kita dapat beberapa peluang kita tidak bisa killing the game, itu yang memang sangat disayangkan dan ini harus jadi pelajaran berharga buat timnas Indonesia untuk melawan Cina nanti di hari Selasa mendatang. Oke, sedikit preview Mas terkait timnas Indonesia akan melawan Cina nih besok tanggal 15. Ya, Cina 3 pertandingan selalu kalah, Indonesia 3 pertandingan selalu seri. Jangan sampai kita seri lagi ya. Kita harus targetin kali ini kita harus menang. Target dari PSSI kan 6 poin ya, paling enggak kita bisa dapat 3 poin lagi, bisa bawa pulang 4 poin. Ini udah bagus, udah bisa naik lah. Sekarang kita ada di peringkat 5 ya. Ya lawan Cina punya kecepatan walaupun mereka tidak dalam kondisi yang baik, kita tidak boleh meremehkan. Tetap mereka bermain di kandang sendiri, mereka punya speed, mereka punya power. Ini yang harus diantisipasi, jangan sampai kita terlalu pede sehingga melupakan serangan-serangan balik Cina yang juga cepat. Kemarin jangan lupa loh, Cina lawan Australia, main di Australia mereka sempat bikin gol duluan. Jangan sampai kita kecolongan duluan. Kita harus killing the game lawan Cina dan memastikan kemenangan. Oke, semoga fans timnas bisa full senyum ya tanggal 16. Amin. Harus full senyum ya, kali ini mudah-mudahan kita bawa pulang 3 poin. Oke, thank you Mas Ais. Siap.